Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pengukuran. Pada materi sebelumnya kita membahas tentang besaran dan satuan. Karena besaran memiliki satuan dan satuannya tersebut dapat diukur, sehingga beberapa besaran memiliki alat ukur tertentu. Setiap besaran memiliki alat ukur yang berbeda-beda, seperti panjang. Alat ukurnya adalah penggaris, bisa juga dengan mikrometer sekrup. Begitu juga dengan kilogram, bisa kita ukur dengan neraca atau timbangan, waktu dengan stopwatch, suhu dengan termometer, tekanan udara dengan barometer, dan sebagainya. Untuk hari ini kita akan berfokus kepada dua alat ukur, yaitu mikrometer sekrup dan jangka sorong. Jangka sorong mempunyai dua bagian penting. Nah, yang pertama itu adalah rahang tetap dengan skala terkecilnya 1 mm dan rahang geser. Nah, bagian rahang geser dilengkapi dengan skala nonius. Nah, cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong adalah dengan menunjukkan nilai pada skala nonius dan skala utama. Karena saya tidak memiliki jangka sorong, oleh karena itu, agar kalian semakin memahami dan mengetahui bagaimana penggunaan jangka sorong dalam kehidupan sehari-hari, simak video berikut ini ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi dengan Pak Giri. Nah, kita akan belajar membaca jangka sorong. Oke, jangka sorong seperti ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Nah, dijepit seperti ini ya. Nah, ini kita jepit ya kan, kalau sudah kita kunci di belakangnya ini. Nah, jadi ketika ini lepas, kita sudah terkunci ini skalanya. Kalau yang kedua untuk mengukur diameter dalam, seperti ini, dikendorkan dulu, ini dimasukkan, nah kita tarik seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita tinggal lepas. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Nah, kedalaman seperti ini, dimasukin, kemudian rahang bawahnya kita dorong, nah, seperti ini. Nah, maka akan terukur. Oke, teman-teman jelas ya? Baik, kita akan belajar membaca selanjutnya, membaca jangka sorong. Perhatikan membaca jangka sorong seperti ini. Nah, di sini ada ukuran senti, yang bawah ini dalam ukuran senti ya teman-teman, ini ya dalam ukuran senti, sedangkan yang atas dalam inci. Nah, kita menggunakan skala yang bawah saja supaya, karena sering kita gunakan. Oke, ini namanya skala bawah ini. Ini namanya skala bawah. Oke, ini skala bawah. Sedangkan yang atas ini namanya skala atas. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita lihat angka 0 itu beradanya di mana? Lihat angka 0 ini. Nah, angka 0 itu berada di antara 2,7 dan 2,8. Kita lihat nih, 2,7 dan 2,8. Ini 2,7, ini 2,8. Yang kita pilih 2,7. Nah, sekarang dicari skala bawah yang sejajar dengan skala atas. Lihat ini. Ini dengan atasnya tidak sejajar, ini dengan atasnya tidak sejajar, dan seterusnya, sehingga kita kalau melihat ke sini ada satu yang paling sejajar. Kita lihat nih. Nah, di sini teman-teman, ini lihat nih. Jelas ya teman-teman ya. Nih, ini nilainya 65. Ya kan? Ini 6, 6,5, 7, yang kita pilih 65. Maka kita tulis di belakangnya adalah 65 cm. Oke, jelas ya teman-teman. Satu lagi. Oke, satu lagi teman-teman. Nah, kita lihat seperti ini. Oke ya. Nah, lihat ini. Di sini 0 berada di mana nih? Berarti 6, berapa ini? 6,0, ya kan? Karena apa? Dia berada di sini nih, di antara
6,1 sama 6,0. Jadi kita pilihnya 6,0. Kemudian kita cari garis yang sejajar. Mana yang paling sejajar? Cuma ada satu garis, satu titik atau satu skala yang sejajar dengan atasnya. Nah, ini 7 ini segaris dengan skala yang atasnya. Maka yang kita pilih adalah 7 cm. Nah, mudah kan teman-teman? Oke, sukses. Baik, kalian sudah perhatikan videonya. Semoga kalian sudah memahaminya, dan untuk memperkuat pemahaman kalian, saya akan berikan satu contoh soal penerapan penggunaan jangka sorong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah gambar dari jangka sorong. Kalian bisa lihat ya, ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4 di bagian atas, dan angka 5, 10, nah itu di bagian bawah. Terlihat yang atas lebih besar tulisannya dibandingkan yang bawah. Nah, yang di bagian atas ini yang diawali dengan angka 2 disebut dengan skala utama, dan yang bawah disebut dengan skala nonius. Nah, ketika rahangnya itu bergeser, angka 2 memiliki kelanjutannya tuh kan di sebelahnya 2 itu berarti 2,1, 2,2. Nah, angka 0-nya itu sejajar dengan 2. Jadi kita bisa tulis skala utamanya itu adalah 2,2. Ya, bisa lihat ya di sini, ini 2. Lalu di sini ada garis-garis. Nah, itu artinya 2, 2,1, 2,2. Seperti itu ya kalau di penggaris. Nah, jadi ini memang konsepnya itu agak-agak mirip sama penggaris, cuma dia lebih unik. Dia punya skala nonius. Nah, skala utamanya kita udah dapet nih, 2,2. Sekarang kita temukan skala noniusnya. Untuk menentukan skala noniusnya, dimulai dari angka 0, karena tadi sejajarnya dengan angka 0. Nah, 0, kita lihat garis-garis kecil setelah angka 0. Ternyata ada garis yang sejajar benar-benar sama rata dengan angka 5. Jadi kita bisa tulis skala noniusnya adalah 0,5. Tapi ingat, bagian skala noniusnya itu adalah satuannya milimeter, sehingga harus kita ubah dulu ke sentimeter. 0,5 mm diubah ke sentimeter menjadi 0,05. Setelah itu tinggal kita jumlahkan skala utama dan skala nonius. Tadi skala utamanya adalah 2,2, skala noniusnya adalah 0,05. Jadi keduanya satuannya sama-sama sudah sentimeter. Berapa hasilnya? 2,2 ditambah 0,05. Hasilnya adalah 2,25 cm. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur ketebalan pelat, diameter kawat yang kecil, dan benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis. Nah, ketelitian mikrometer sekrup adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Bagian-bagian skala mikrometer sekrup adalah skala utama dengan skala terkecilnya 0,1 mm dan skala putar dengan skala terkecilnya 0,01 mm dengan batas ukur 0,01 mm sampai 25 mm. Agar kalian tidak hanya sekedar membayangkan bagaimana bentuk mikrometer sekrup, saya akan tampilkan video tentang penggunaan mikrometer sekrup dalam kehidupan sehari-hari. Disimak ya videonya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi dengan Pak Giri belajar membaca mikrometer sekrup atau terkenalnya. Baik, mikrometer seperti ini, kemudian kita memutarnya seperti ini. Di mikrometer sekrup ini kegunaannya untuk mengukur ketebalan benda yang serba tipis sebenarnya, untuk buku, untuk apalah. Nah, dia hanya punya rahang sebesar ini. Kemudian menggesernya dengan cara diputar. Nah, ini diputar ya, kalau diputar gini. Oke.
Baik teman-teman. Kemudian di sini ada dua skala teman-teman. Nah, lihat nih, di sini ada skala yang bisa berputar dan skala yang tetap. Skala yang tetap. Nah, oke, kita mulai belajar mengukur. Nah, ini tengah ini fungsinya untuk mengunci. Jadi ketika sudah terukur, kita kunci seperti ini. Nah, kita tinggal putar ke sini. Ketika diputar, dia sudah tidak bisa lagi nih. Ya, ini nggak bisa lagi. Oke ya. Nah, kemudian kalau sudah bunyi kretek-kretek berarti tandanya dia sudah mentok. Misalnya nih seperti ini ya. Oke, saya putar ke sini, kena tangan. Nah, kretek-kretek, ya kan? Ini sudah mentok artinya. Baru kita baca skalanya. Oke, mari kita lihat bareng-bareng. Nah, misalnya skalanya seperti ini. Di skala ini, di sini ada skala yang tetap. Nah, nilainya ini 0, 1 setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, dan seterusnya sampai angka 5. Nah, berarti di sini 6, 7, 8. 8 setengah ini belum nyampe ini teman-teman, karena belum kelihatan nih skala bawahnya. Jadi ini masih 8. Oke ya, 8, tulis dulu 8,0. Nah, begitu cara menulisnya awalnya. Nah, kemudian kita lanjutkan nih. Di sini ada skala yang sejajar dengan skala yang mendatar ini, garis. Nah, lihat ya, garis mendatar. Di sini kita ketemunya di sini. Ini 36, 37, 38 kan di sini. Kita tambahkan 38 itu di sini. 38. Ini artinya 0,38. Nah, baru kita jumlahkan. Ini 8, ini 3, 8. Jadi 8,38 mm. Nah, mudah kan teman-teman? Oke, satu lagi. Kita akan lihat skalanya. Satu lagi teman-teman. Oke, saya ambil contoh gini. Nah, saya mendapatkan satu skala seperti ini. Nilainya berapa? Nilainya adalah 11,5. 11,5 ya kan? 11,5. Kemudian kita lihat nih di sini skala yang sampingnya ini. Skala sampingnya menunjukkan angka 26. Kita jumlahkan di sini 26. Nah, dijumlah ini 6, ini 7, ini 1, 1. Nah, komanya maka 11,76 mm. Oke, mudah kan teman-teman? Oke, bagaimana videonya? Mudah dipahami ya? Untuk memperdalam pemahaman kalian, saya akan menampilkan penerapan contoh soalnya langsung. Nah, ini adalah gambar dari mikrometer skrup. Kalian sudah tahu ya, ada dua bagian, ada skala utama dan skala. Pada gambar ini, kalian bisa lihat skala utamanya adalah yang posisinya seperti penggaris ya, mendatar. Dan skala noniusnya adalah yang berputar. Nah, di sini kita punya angka 5, 6, 7 di skala utama dan 15 serta 10 di skala nonius. Kita lihat 5, 6, 7. Tapi ternyata 7-nya ini masih ada lagi garis yang bertambah. Nah, kalau bisa di penggaris ini adalah 0,5. Jadi skala utamanya adalah 7,5. Lalu untuk skala noniusnya adalah, kita lihat garisnya yang benar-benar sejajar atau bertemu, yaitu di angka 15. Berarti perhitungannya adalah skala utama ditambahkan dengan skala nonius, 7,5 ditambah dengan 15, hasilnya adalah. Cukup sekian dulu pembelajaran tentang pengukuran. Selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi dan angka penting. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.